Orang tua itu baru saja datang ke rumah keluarga miskin itu. Saya menemukan bahwa tanahnya tidak normal. Hasilnya adalah membukanya dan melihat. Tapi menemukan batu giok hetian bernilai puluhan juta. Tepat saat lelaki tua itu bertanya-tanya keluarga macam apa ini. Saya melihat seorang wanita petani memasukkan lukisan terkenal ke dalam tungku. Adegan ini pun membuat lelaki tua itu ketakutan. Karena apa yang dia lihat. Tapi Jiang San Wan itu, yang bernilai ratusan juta yuan. Saat ini, lelaki tua itu sepertinya tahu. Apa yang sengaja disembunyikan keluarga malang ini? Ternyata pasangan ini berpakaian seperti petani. Mereka awalnya adalah orang-orang terkaya di Daxia dengan kekayaan bersih miliaran. Saya baru saja dalam perjalanan untuk mencari putra saya yang telah hilang selama 20 tahun. Kena cipratan air dari mobil tak bertanggung jawab. Tepat saat mereka khawatir tidak punya pakaian untuk diganti. Kami kebetulan melewati sepasang suami istri yang sedang berjualan panekuk. Jadi pasangan terkaya itu ingin memiliki pakaian kering untuk melihat putra mereka. Jadi dia menghabiskan banyak uang untuk membeli jas yang dikenakan pasangan pancake. Dan agar anak saya terlihat lebih serasi. Akhirnya saya pun membeli gerobak panekuk. Siapa sangka saat ia bertemu dengan anaknya yang sudah 20 tahun tak ia temui. Sang putra mengira pasangan terkaya adalah penjual pancake. Dia tidak hanya tidak membenci kemiskinan orang tuanya. Saya juga membantu orang tua saya mendirikan kios. Saat itu, pasangan terkaya itu melihat bahwa putra mereka begitu bijaksana. Saya begitu terharu hingga menangis. Namun, ketika pasangan itu bertanya kepada putra mereka apakah dia punya pacar, anakku bilang dia dicampakkan 88 kali karena dia miskin. Orang terkaya itu sangat marah ketika mendengar hal ini. Jadi untuk mengembalikan kepercayaan diri anakku, segera hubungi gadis kaya itu. Dalam beberapa menit, mereka yang sudah lama ingin menikah dengan keluarga terkaya, mengemudikan mobil mewah dan bergegas ke sini. Siapa sangka, anak yang takut dicampakkan ini, semakin cantik seorang wanita, semakin sedikit kepercayaan yang dimilikinya. Jadi sebelum para wanita ini bisa melakukan apapun, dia mengusir ketiga gadis kaya itu karena dianggap pembohong. Tepat ketika pasangan terkaya khawatir tentang pernikahan putra mereka. Orang tua di seberang sana juga sedang mencari menantu untuk cucunya. Lagi pula, lelaki tua itu mengandalkan fakta bahwa dia adalah seorang multijutawan. Jadi mereka membuat aturan untuk hanya mencari orang-orang termiskin. Tujuan adalah membuat pihak lain sepenuhnya menjadi menantu. Ngobrol dengan cucu perempuanku. Tapi aku melihat keluarga terkaya di luar jendela. Dan sebuah keluarga beranggotakan 3 orang sedang mendiskusikan masalah seputar telur. Saat ini, lelaki tua itu mengandalkan pengalamannya selama 80 tahun. Tiba-tiba aku berpikir, keluarga ini begitu miskin sehingga 3 orang memakan 1 telur. Bukankah ini keluarga miskin yang sedang dicarinya? Lalu lelaki tua itu turun dari mobil dengan percaya diri. Aku bertanya pada anak laki-laki itu, "Anak muda, maukah kau menikah dengan cucuku?" "Paman, Anda bahkan tidak tahu seperti apa rupa cucu perempuan Anda. Aku ingin cucu perempuanmu. Kamu benar-benar pada saat ini." Pemuda itu mengenali putri terkenal di depannya sekilas. Meskipun aku tahu Qianqin bukan pembohong, tapi